Sahabat Dhamma, Hari Raya Katina merupakan salah satu hari penting bagi umat Buddha. Sebenarnya, apa itu Hari Raya Katina? Kapan Hari Raya Katina dilaksanakan? Lalu, bagaimana cara kita mengembangkan kepedulian terhadap sesama? Sebagai umat Buddha, kita perlu mengetahui makna kepedulian dari Hari Raya Katina ini. Yuk kita simak uraian dari Biku Atadirotera berikut ini. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, Sanggadana ini merupakan Sanggadana di masa Katina. Sanggadana di masa Katina ini bisa diselenggarakan setelah para biku menjalankan masa wasa selama 3 bulan, dan di saat ini merupakan kesempatan yang baik bagi para umat Buddha, karena Guru Agung Sang Buddha menyampaikan di akhir dari musim penghujan, maka para biku diperkenankan untuk mencari 4 kebutuhan pokok yang diberikan oleh umat yang berkeyakinan. Tentu Sanggadana di Indonesia, kalau kita perhatikan, agak berbeda. Umumnya Sanggadana di masa Katina ini biasanya dilakukan di wihara-wihara. Tetapi untuk di Indonesia, Sanggadana ini tidak hanya di wihara, tetapi juga di sekolah-sekolahan, bahkan juga di kampus-kampus juga menyelenggarakan Sanggadana di masa Katina. Karena dengan mengikuti Sanggadana, maka sesungguhnya kita diingatkan kembali bahwasanya semua orang pada dasarnya itu baik, dan kita setuju semua orang pada dasarnya itu baik. Tetapi tidak semua orang menggunakan kesempatan baik. Jadi semua orang itu pada dasarnya baik, tetapi tidak semua orang mampu dan mengerti menggunakan kesempatan yang baik. Maka tidak bosan-bosan para umat tentu tidak hanya di sini mengikuti acara Sanggadana di masa Katina, tetapi juga di wihara-wihara yang lain, juga di sekolah-sekolah yang lain. Tidak lain adalah untuk melatih dan mengembangkan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Apalagi seperti halnya di kampus, seperti Nalanda, bukan hanya tempat untuk mencari pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga di kampus Nalanda ini juga menjadi kesempatan yang baik khususnya kalangan muda Buddhis untuk membentuk karakter yang baik. Karena pendidikan itu bukan hanya berbasis pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pendidikan ini harus dilandasi dengan yang namanya karakter yang baik. Salah satu karakter yang baik ini adalah kepedulian. Kepedulian ini juga diaplikasikan dengan berlatih memberi. Memberi atau berdana merupakan bentuk dari kepedulian. Jadi di sini meskipun di Nalanda tidak ada biku yang dewasa, tetapi di sini pendidikan ini juga perlu diperkenalkan. Bukan hanya berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi pendidikan itu harus dilandasi dengan moralitas yang baik, dengan karakter yang baik. Makin kesini, orang atau masyarakat bukan hanya membutuhkan masyarakat yang pandai, yang punya pengetahuan dan keterampilan, tetapi makin kesini, masyarakat juga butuh orang-orang yang punya pengetahuan, keterampilan, dan juga dilandasi dengan karakter yang baik.
karakter di sini adalah sesuatu yang harus dilatih dari hal-hal yang kecil. Salah satunya adalah dengan kepedulian seperti halnya hari ini. Kalau kepedulian kecil dikembangkan, maka kebiasaan yang baik ini akan menjadi kebiasaan yang berkembang. Tidak hanya di lingkup kecil, tetapi juga berkembang di masyarakat luas. Jadi dengan Sanggadana di sini, selain membentuk karakter yang baik, ini juga melatih kepedulian. Makanya Sanggadana ini juga wujud kepeduliannya umat kepada para bhikkhu. Karena kalau para bhikkhu ini bisa ada sampai sekarang, Sangga juga berlangsung sampai sekarang, ini juga karena kepedulian dari umat. Karena mengingat para bhikkhu juga tidak punya penghidupan yang pasti. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya di sini perlu ada tunjangan, sokongan dari para umat. Makanya kita yang menjadi bhikkhu tentu dengan menyadari keberadaan ini juga melatih para bhikkhu untuk tahu, yaitu tahu katanya kata wedi, tahu rasa terima kasih. Umat menyokong kami, maka sudah selayaknya kami juga mendukung para umat. Ya, jadi para umat itu mendukung kehidupan kami sehubungan dengan 4 kebutuhan pokok seperti jubah, seperti makanan, seperti tempat tinggal, dan juga seperti halnya obat-obatan. Ini karena ditunjang, didukung oleh para umat. Maka para bhikkhu pun juga bisa berlatih dengan sebaik mungkin. Jadi para bhikkhu bisa berlatih sebaik mungkin ini karena ada dukungan para umat. Maka tidak bosan-bosannya kami para bhikkhu juga terus membimbing para umat seperti mengajarkan hal-hal baik, menjauhkan hal-hal yang buruk, mendengarkan apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang masih diragukan, serta juga kami menunjukkan jalan-jalan menuju kebahagiaan. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan ini dengan mengembangkan karakter yang baik. Karakter yang baik diwujudkan dengan kepedulian dalam memberi. Hari Katina merupakan momentum yang tepat bagi umat untuk mengembangkan kepedulian terhadap Sangga. Semoga dengan kepedulian dan pemberian yang dihaturkan, kelestarian Sangga akan tetap terjaga. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhammadana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.